Oke. Oke, absen. Ya. Dari Dario. Hadir. Hadir. Dio. Dio Bernard. Hadir kah? Enggak, Hmm? enggak ada. Enggak ada. Tadi ada izin enggak? Enggak Tadi ada. tak telepon katanya mau offline, Mister, katanya. Oh, mau offline. Oke. Sekarang Ensu hadir. Hadir, Mister. Oke. Fioren. Hadir. Oke. Geoffrey. Geoffrey. Hadir. Jeffrey. Hadir. Jeremy. Hadir. Oke, makasih. Jonathan. Hadir. Oke. Lionel. Hadir. Marco. Hadir. Oke, makasih. Marvelous. Marvel. Hadir. Oke, makasih. Milinka. Hadir. Oke, Nathanael. Hadir, Mister. Oke, makasih. Nicholas. Hadir, Mister. Oke. Rafael. Ashley. Hadir, Mister. Rachel. Hadir, Mister. Oke, Joshua. Hadir, Mister. Oke, semuanya hadir. Cuma satu Dio aja ya yang udah masuk ya. Oke, ini save dulu. Oke. Ya, gimana kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Luar biasa. Baik. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin yang dari pelajaran-pelajaran kemarin? Adakah? Tidak. Ah, nggak ada. Semuanya paham? Jelas. Jelas ya. Gampang kok semuanya. Gak Ya, sulit kok ini. hafalin namanya itu yang susah. Hafalin nama yang baris, terus Spasi. baris, spasi. Angel itu. Angel tenan wis. Angel gitu ya. Oke. Benernya nggak asalkan kamu mau apa namanya rajin nanti kalau misalkan kesulitan tanya Mister gampang lah itu. Oke, Mister mau langsung ke materi aja biar apa namanya kamu ndak kelamaan. Oke, bentar. Ya. Oke, kita masih dalam pelajaran tentang understanding how to play transposition from G to major to G major menggunakan pianika ya. Nah, jadi dari materi ini coba kita lihat. Ini yang kemarin kamu tanyakan. Mister akan sedikit ulang supaya nanti lebih gampang. Kita belajar di scale C atau tangga nada C. Masih ingat ini nada apa? Siapa bisa jawab langsung aja, enggak apa-apa, santai aja. Boleh. Namanya Dio, boleh. Nada apa ini, Dio? Do. Hah? Do. Nada. Yang mana, Mister? Ini, udah kelihatan belum ini yang bisa share ini? Sol, Mimi. Ini sol mimi atau kalau nada apa namanya? G, E, E. Betul? Ya, perhatikan.
Mister akan jelasin lebih lanjut. Nah, oke ya. Jadi dari sini kita akan lihat bahwasannya sol mi mi atau g e e. Perhatikan ini, sol mi mi atau g e e. Nah, nih ya. Di manakah letaknya G ini? Nah, tuh. Sama seperti ini. Tuh, sini letaknya. Sehingga nanti cara memainkan di pianikannya adalah seperti ini. Nah, tuh. Ya. Jadi nanti sol itu di sini letaknya. Nah, oke. Nah, sekarang perhatikan. Jari kita ada berapa? Dio? Jari kita ada berapa? Dio, halo Dio. Semuanya di depan kamera. Apa Dio? Dio siapa? Dio Bernard atau? Amadio. Oh, Ahmad Dio. Amadio. Ya. Jari kita ada 5. Jari kita ada 5. Berarti letaknya sol ini di jari apa? Dio, Amadio. Berat. Di jari kelima. Kelingking pintar sekali. Oke, bisa di mute lagi, bisa dimatikan. Nah, sekarang perhatikan. Kita akan lihat lagi di sini adalah apa namanya? Ya, Rizal. Bisa dinyalakan. Oke. Ya, Oke. Mister. Ini yang Mister Lingkari yang kedua ini notasi apa ini? Kelihatan ya? Yang lingkari merah yang kedua ini loh, Risa. Ini nada apa atau notasi apa? Kelihatan kan di situ? Heeh. Kelihatan, Mister. Ini nada apa? Kalau misalkan ditanya belum paham, bilang aja pas atau belum mengerti ya, nggak apa-apa. Nanti Mister jelasin. Ini tadi G atau Sol. Sekarang yang kedua ini ketemu apa, Ri? Tak tunggu, coba silakan. Belum, Mister. Apa? Belum tahu? Belum. Oke, nggak apa-apa. Perhatikan di bawahnya G ini nada apa, Ri? Masih dinyalakan aja, Rizal. Nggak usah dimatikan dulu. Nanti kalau Mister kasih tahu mute, baru mute aja. Di bawahnya G ini nada apa, Ri? Di bawahnya. Di bawahnya. Mi. Di bawahnya G ya. Kalau kita ada G ya, G. Nah, di bawahnya sini ada nada apa? Tadi kita kebalik ini untuk membacanya. Mundur. Coba Rizal kalau tangga nada ke kanan mulai dari C itu hafal enggak? C, D, dan seterusnya hafal enggak? Rizal? Ya. Coba sebutin. C, D, coba. C, D, E, F, G. Nah, oke. Sebelumnya G tadi apa, Ri? Sebelumnya G, F. F, berarti sebelumnya G, F. Sebelumnya F lagi, Ri? E. Oke. Sekarang perhatikan, Ri, supaya nanti kamu bisa paham. Dari G ini turun berapa tingkat, Ri, ke sini, Ri? Dari G ke sini turun berapa tingkat, Ri? Berapa langkah? Dari G ke sini. Turun berapa langkah? 1. Perhatikan, Ri, yang pertama di garis kedua, ini adalah G, setelah itu disepasi ke 1, ya. Spasi ke 1, ini adalah F. Jadi ini spasi ke 1 ini, Ri. Ini spasi ke 1 ya, Ri. Ini adalah F. Nah, barulah dia masuk yang di garis ke 1. Nah, di garis ke 1 nanti ketemu E. Jadi ada 2 langkah.
Oke. Sampai di sini, Rizal paham? Iya, Mister. Oke. Nah, sekarang kalau dalam pianika, Rike, ini nanti dia memainkannya di sini. Atau di E ini, dalam pianika. Oke. Paham, Ri, sampai sini? Iya. Oke, bisa di-mute. Oke, sekarang perhatikan untuk Nicholas. Halo, Nico. Apa? Ya, Nico, kalau kamu lihat ini tadi ketemu F ya, Nico. Sudah tahu kan ini F. Sekarang kalau kita lihat ini apa, Nico? C. Hmm? C. C. Yakin? Yakin? Nico? Yakin C kah? C ya. Yakin. Sekarang perhatikan, Nico. Tetap nyalakan dulu. Ini F, Nico. F sampai ke sini ada berapa langkah, Nico? F ke sini berapa langkah? Berapa? 1, 2, 3, 4, atau berapa langkah? Oh. Kalau misalkan bingung, bilang bingung, pas gitu ya, supaya nanti Mister bisa jelaskan. Kalau bisa jawab, jawab aja, nggak usah takut. Berapa langkah, Ri? Apa, Nico? 1 langkah. 1 langkah. Berarti kan, Riko, F itu letaknya di spasi ke 1. Tadi yang Dio pertama kali tanyakan, dia di spasi ke 1, ngapalin spasi sama garis. Ya, itu F. Sekarang di garis ke 1 ini, Niko, masih ada ini, Niko. Di garis ke 1 ini ada ini. E. Ini di garis ke 1. Sementara ini di bawah garis 1. Berarti ada berapa langkah, Niko? 2. 2. Dari F ya, Niko. F Ya. 2 langkah. Langkah pertama dia ke E. Berarti langkah keduanya dia kemana? D. Di bawahnya E apa? Di bawahnya S seperti D, Mister. Apa? D. D. Oke. Di bawahnya E adalah D. Oke. Makasih, Niko. Oke. Perhatikan semuanya. Jadi ini harus ada tahap-tahapnya. Setelah kita mengerti posisinya, letak-letaknya, maka kita akan bisa memainkan pianikanya. Kayak ini D di sini. Ya, otomatis yang garis bagi ini, yang perhatikan ini yang paling penting adalah garis ini. Ya, garis bantu yang namanya garis bantu ya. Garis bantu. Oke, sekarang kita akan coba panggil Enzo. Halo Enzo. Ya, Enzo, coba perhatikan di sini ada garis bantu. Ini ketemu nada apa, Enzo? C. C, pintar sekali. C, perhatikan posisi C adalah letaknya di sini, depan. Penjariannya adalah di sini. Oke ya. Jadi setelah kita memahami pola ini, akhirnya kita akan bisa memainkan sol, mi, mi. Maka kita mainkan dari sini. Sol, mi, mi. Nah, gitu. Ya. Terus kalau ini yang fa, re, re atau F, D, D, tinggal fa, re, re atau F, D, D. Nah, kalau ini lanjut. C, D, E, F, G, G, G. Tinggal jalan. C, D, E, F, G, G, G. Nah, karena jari kita ini ada 5 dan sementara yang dimainkan, halo Dario. Ya, Ya, bisa. Dario, dari notasi sekian banyak ini tadi, ya, dari notasi sekian banyak ini, sekian ini ada berapa notasi? 5. 5, pinter. Jadi jangan dilihat semuanya apa namanya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bukan. Yang sama dihitung 1. Contoh kayak ini adalah dihitung 1 di notasi sol ya. Jadi ini dihitung 1. Sehingga ketemunya adalah cuma ada 5 notasi ya. Atau 5 nada C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, sementara jari kita juga
ada 5. Karena jari kita ada 5 notasi, maka tinggal naruh aja. Jadi jari 1 untuk do, jari 2 untuk re, jari 3 untuk mi, dan seterusnya. Nah, karena kita memahami ini, maka kita akan bisa memainkan penjarian ini, posisi letak daripada notasi ini dengan jari yang benar. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Jelas ya? Kalau jelas jangan lupa seperti Mister sampaikan, kasih jempol ya nanti untuk supaya kamu paham. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Mister lanjutin, perhatikan. Nah, ini adalah bentuk penjariannya. Ya, jangan lupa jari 1 di C. Oke, thank you ya. Terus jari 2 di D, jari 3 di E, jari 4 kelingking apa jari manis ini di F, jari 5 di G. Untuk penjariannya. Ya. Jadi bagaimana kita memainkan pianika atau piano dengan benar? Kita harus tahu letaknya dulu notasi. Setelah kita mengerti letak notasi, ada berapakah notasi yang dimainkan dan ada berapa jari yang harus kita mainkan. Oke, lanjut. Oke, perhatikan. Sekarang kita akan belajar yang berikutnya lagi. Oke. Ya, ini ada meter kurang pas ini yang benar adalah G ya. Nanti kamu ya ini nada G, skala G. Jadi yang benar G. Jadi oke. Ya. Oke. Perhatikan meter akan lanjut. Bagaimana kita belajar di tangga nada G sekarang? Apakah nanti akan ada perubahan? Ya. Oke. Mister akan tanya di Nathanael Lukas. Halo Nathanael. Ya, Mister. Ya. Sekarang kalau Nathanael lihat antara G sama yang C tadi, yang berbeda apanya Nathanael? Itu ke atas Bentuk-bentuknya ini sama atau berbeda? Turun, ya naik dikit, turun lagi, terus yang ini naik, ini rata. Bentuknya sama atau berbeda bentuknya? itu Hmm, bentuknya itu sama, tapi betul, yang scale-nya itu berbeda. betul. Jadi bentuknya sama, tapi skillnya atau tangga nadanya berbeda dengan dibuktikan dia lebih naik. Dia naik kalau yang tadi yang apa namanya waktu C ini G-nya kan letaknya di sini nih, itu di sini. Nah, sekarang dia naik ke garis keempat. Kalau tadi di garis kedua, dia naik ke garis keempat. Ini yang membedakan, betul, Nathaniel. Thank you banget. Oke, kita lanjut. Perhatikan, di sini untuk penjarian juga masih sama, ya. Penjarian tetap masih sama. Makanya kalau kita sudah paham di sini, maka sekarang pertanyaannya kepada Gifray. Halo, Gifray. Ya, Ya. Mister. Berarti kalau kamu sudah melihat dari tadi yang disampaikan Nathanael bahwasanya untuk bentuknya tidak berubah, cuma scale-nya atau tempatnya dia naik ke atas ya. Maka sekarang cara bermainnya ya, Gefray, cara bermainnya ini sama atau berubah? Gimana? Cara memainkan jarinya tadi, penjariannya tadi. Jadi penjariannya ini tadi, cara bermainnya itu penjariannya ini sama atau berubah waktu memainkan di scale G tadi ini. Sama memainkan di C tadi itu sama apa berubah? Sama. Sama. Alasannya?
alasannya silakan. Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa, jangan khawatir. Karena Mm-mm. bentuknya masih sama. Bentuknya masih sama, betul sekali. Thank you untuk Kevrai. Nah, perhatikan dari sini tetap ya, ini adalah sol atau ya ini yang bentuknya ini berubah, ini Mister keliru. Ini harusnya mulai dari G, terus ini adalah A, di atasnya G adalah A, ini adalah B, ya, ini adalah C, oke, dan ini adalah D. Jadi ini keliru ya untuk yang apa namanya, yang di atas ini. Oke, nah perhatikan untuk ini berarti ini mempunyai nada adalah D, letaknya tetap sama, dia di sol. Tetap. Yang ini tetap di sini, tetap tidak berubah. Ini yang fa tetap di sini, yang re ini tetap di sini. Yang ini tadi yang saya minta tanyakan tadi, ya perhatikan tetap di pertama. Gak ada perubahan. Ya. Dalam permainan piano otomatis yang tadinya dia letaknya di nada C karena dia ada skillnya C, maka sekarang geser ke nada G dengan terbukti ada 3 item ini. Posisi G-nya di sini ya. Itu adalah skill G. Oke, ada pertanyaan sampai di sini silahkan yang mau tanya sebelum lanjut. Bagus sekali, pintar-pintar sekarang. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Jadi posisi penjarian atau peletakan dari nada yang benar dan kita memahami letaknya ini dan kita juga mengetahui berapa jari yang kita mainkan, maka kita akan bisa memainkan lagu ini dengan pola yang benar. Ya. Karena posisi-posisi notasi ini akan membentuk permainan kita dengan benar. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kasih jempolnya, kalau ada silakan mau tanya, Mister kasih waktu, silakan pelajari supaya nanti kamu nggak bingung. Silakan, ada yang mau tanyakan kah? Ada? Oke, jempol semuanya. Oke, thank you. Mister lanjut, perhatikan. Oke. Lihat, ini adalah scale C. Perhatikan skala C yang harus diketahui dalam kita bermain di nada dasar C. Ya, lihat. Yang harus diketahui di nada dasar C adalah ini. Ada item 2 ini yang paling penting. Harus dipahami. Setelah ada item 2 ini, ya kalau ini item 3, ada 2 item ini yang membedakan. Kalau item 2 sebelah kirinya ini adalah C. Ya. Kalau nanti item 3 yang di tengah-tengah yang tadi yang Mister bilang adalah G. Ya, nanti akan kelihatan. Oke, perhatikan. Mister akan lanjut, perhatikan. Ya, jadi tuh untuk penjarian, perhatikan. Bagaimana kita memainkan penjarian dalam C. Nah, lihat contoh. Nih, jari 1 dimainkan di C. Jempol. Oke. Mister mau tanya ke Jeffrey. Halo Jeff. Halo. Jeff, itu kalau tangga nada dari C sampai ke Do, Jeff, sampai ke Do, itu ada berapa notasi, Jeff? Ada berapa not, Jeff?
dari do, dari C, do, sampai ke do titik, do tinggi. Ada berapa not? Nyalakan, Jeff. Tidak apa-apa. 7. 7, pintar sekali. Jadi kita ada berapa, Jeff? 5. Nah, berarti sisa berapa? Maksudnya Masih kurang berapa jari harusnya? kurang 2. Kurang 2. Nah, perhatikan. Bukan berarti kita nanti pinjam tetangga ya, nggak boleh. Jadi perhatikan, kalau kita ini jarinya kita cuma 5, sementara notasi ini adalah ada 7. Kalau dimainkan sampai ke do berarti ada 8 ya. Untuk tempatnya, kalau notasinya 7, kalau tempatnya bisa sampai 8. Jari kita cuma 5, maka kita harus paham yang namanya pola penjarian. Oke, perhatikan yang berikutnya, ini adalah untuk re, telunjuk. Dan ini untuk mi, perhatikan. Ya, jadi 2, 3 ini untuk mi di sini perhatikan ya. C, D, E, F, ini G, di sini jangan lupa. Nanti di sini nada G ya. Oke. Nah, setelah kita sudah pola pertama ini sudah selesai, 1, 2, 3 ini, oke. Jadinya do, re, mi ya, posisinya do, re, mi sudah betul. Lanjut, perhatikan. Ini yang membedakan. Polanya di sini. Ya. Loh, kok bisa gitu, Mister? Lah, kita jarinya cuma 5, sementara ini nanti ada 8 dong. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tempat ya. Ya toh? Ada 8 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka setelah jari 1, 2, 3, maka langsung jempol yang naik ke F atau Fa. Oke. Ya, jadi itu yang harus kita tahu. Oke, yang berikutnya perhatikan. Nah, oke. Perubahannya adalah seperti ini. Halo Vio. Vio bisa aktifkan? Ya. Vio berarti di jari kedua ini berarti telunjuk memainkan notasi apa sama apa, no, Vio? D sama Ya, betul. Apa? D sama G. G, betul. Jadi, yang pertama dia mainkan di D, berikutnya lagi dia mainkan di G. Oke, Mister lanjut. Perhatikan penjarian kedua, yang tiganya tadi di E, maka dia langsung bisa masuk ke A. Nah, jangan lupa perpindahannya ini lewat belakangnya jari 3. Jadi kan 1, 2, 3, setelah jari 3-nya jari manis, jempolnya masuk lewat bawahnya, masuk ke F. Setelah itu telunjuk, kemudian jari tengah atau jari 3. Kita lanjut. Berikutnya adalah jari 4, dan yang terakhir adalah jari 5 di kelingking. Nah, seperti inilah pola penjarian. Nah, sekarang yang harus kita lihat, perhatikan. Jari 2, telunjuk, boleh dilewati oleh jari 1. Boleh dilewati jempol dengan cara di belakangnya. Jadi, Mister kasih contoh, ini jari 2, telunjuk, ya, bisa lewat belakangnya. Jadi, lewat bawahnya, ya. Oke, jadi ini telunjuk, jempolnya lewat belakangnya. Lewat belakang. Nah, tidak boleh lewat depannya gini, tidak boleh. Jadi harus lewat belakangnya. Di jari 2 boleh dilewati jari 1. Jari 3, jari tengah, boleh dilewati jari 1 lewat belakangnya. Jari 4 boleh dilewati jari 1. Tetapi jari 5 tidak boleh dilewati jari 1 karena sama-sama pendeknya. Demikian juga sebaliknya. Jari 1 boleh dilewati jari 2. Jari 1 jempol boleh dilewati jari 2 lewat depannya. Kalau ada yang jari 2 dilewati jari 1 lewat belakangnya, bawahnya. Kalau jari jempol dilewati jari 1 lewat depannya. Ataupun
jari 1 boleh dilewati jari 3 lewat depannya. Terus jari 1 boleh dilewati jari 4 lewat depannya. Oke. Dan juga termasuk penjarian silang tidak boleh. Penjarian silang itu misalkan nih, setelah kita main jari 1, setelah itu jari 2, gini ya, jari 2, setelah itu jari 2, jari 3, setelah itu jari 2 lagi. Nah, kelihatan ya, ini namanya silang. Jadi setelah kita main jari 2, re, mi, misalkan seperti ini. Setelah itu nanti fa-nya jari 2 begini. Ini salah ini. Oke, ini salah. Ya, seperti itu. Ini silang tidak boleh. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan, ada yang mau tanyakan? Vio, jelas? Yang jari. Siapa? Ini asli. Iya, Ya. yang jari 2 dilewati jari berapa itu masih agak bingung. Oke. Kenapa jari 5 tidak boleh? Coba perhatikan tangan Mister atau tanganmu perhatikan. Jari jempol sama jari kelingking itu sama-sama pendek. Oke. Nah, setelah itu, coba kamu letakkan jari 5-nya itu di tangan telapak tanganmu kayak Mister gini. Atau di meja. Jadi kalau misalkan ada meja gitu, letakkan jari kelingkingmu itu di situ. Coba gerakin jari 5-nya lewat jari 1 lewat bawahnya. Gerakin jempolnya lewat bawahnya jari 5. Bisa tapi sulit. Coba bandingkan dengan jari 2. Telunjuk. Taruh di meja. Setelah itu jari 1 atau jempolnya lewat belakangnya. Akan lebih mudah. Ya, karena sama-sama pendeknya otomatis tidak bisa ini. Sulit. Atau sebaliknya, jempol kamu taruh di meja atau di telapak tangan. Sekarang kelingkingnya disuruh melewati di atasnya. Ini akan lebih sulit. Bandingkan dengan jari satunya jempol taruh di meja, telunjuknya kamu lewatin depannya. Nah, itu penjarian. Misalkan contoh, misalkan ini Mister akan kasih contoh ya, asli ya, coba tetap on dulu. Misalkan di sini ini solnya ini asli, ya. Mister akan mainkan di jari 1 jempol. Oke. Ya, berarti la-nya ini nanti, ya, sorry, 1 berarti fa. Meter akan turunkan di fa dulu. Fa-nya, meter mau pakai jari 5. Akan pakai jari 5. Ya, jadi setelah sol, setelah itu nanti yang fa-nya meter mau pakai jari 5. Ini akan sulit. Coba kamu tempelin. Akan sulit. Kalau mainnya pelan, misalkan lagu-lagu terpujilah itu sih masih menguasai. Tapi kalau sudah main lagu-lagu yang tercepat, 17 Agustus itu bisa keriting itu nanti. Nah, sekarang perhatikan asli. Dengan sol ini kamu mainkan jari 1 jempol, tapi di fa-nya ini gunakan jari 2. Nah, solnya jari 1. Setelah itu fa-nya nanti gunakan jari 2. Ini akan mudah. Bergerak ke kirinya lebih gampang. Paham? Oke. Ya. Jadi dalam bermain termasuk yang seperti ini. Misalkan nih la-nya ini adalah jari 5. Kita kasih contoh la-nya ini jari 5. Nah, setelah itu si-nya nanti kamu mainkan jari 1. Yang si ini nanti kamu mainkan jari 1. Oke. Coba, bisa enggak asli? Apa bisa? Yang la, notasi la ini, kamu mainkan jari 5. Coba kelingkingnya kamu taruh di meja, umpamakan kamu nekan notasi sol. Notasi la, sorry. Dengan jari 5 atau kelingking. Coba letakkan kelingkingmu di meja. Ya, setelah itu anggaplah si di sebelah kanannya, kamu mainkan jempolnya lewat bawahnya kelingking itu. Untuk mengenai not si. Gampang atau susah? Susah.
Susah. Sekarang dibalik asli. Coba sekarang untuk not la-nya itu gunakan telunjuk atau jari dua. Coba kamu telunjuknya kamu taruh di meja. Ya, telunjuk. Umpamakan kamu menekan notasi la. Oke. Setelah itu kamu gerakkan jempolnya atau jari satu lewat bawahnya telunjuk tadi ke si, ke kanan. Mudah atau susah? Mudah. Oke. Itu adalah bentuk dari penjarian. Mister, sekarang pertanyaannya Mister. Ini tadi adalah not la. Di Mister kasih contoh adalah jarinya adalah jari 3. Tapi Mister kok di sini menjelaskan pakai jari 5. Ini gimana? Mungkin ada yang tanya. Ya, perhatikan. Semua lagu itu notasinya macam-macam. Ada yang dimulai dari do. Notasi awal ada yang dimulai dari mi. Ada yang dimulai dari sol, macam-macam. Nah, karena mulainya atau starting untuk dalam notasi itu berbeda-beda, akan merubah pola penjarian. Nah, tapi pedoman penjarian yang tidak boleh dirubahkan adalah ini. Ini yang tidak boleh dilanggar. Mister, emangnya Ya. kalau misalnya awal lagunya itu mi itu pakai jari ketiga atau jari ke-1? Nah, pintar. Pertanyaan yang bagus. Berarti Mister kasih contoh di sini. Perhatikan, Jeffrey. Misalkan kita mulai darinya atau notasinya adalah mi. Oke. Nah, setelah mi itu coba perhatikan. Waktu menyanyikan, memainkan itu notasinya banyak ke arah kanan atau banyak ke arah kiri. Misalkan lagu mi fa sol fa mi la si do. Itu berarti banyak kemana, Jeffrey? Yang ke kanan. Banyak ke kanan. Karena mi fa sol fa mi la berarti banyak ke kanan. Nah, sekarang kamu hitung. Mi fa sol fa mi la si do berarti ada fa. Ya toh? Sol. Oke. Betul. La. Betul. Si. Betul. Do. Ada berapa ini? 6. Jari kita ada berapa? 5. Sekarang lah ini kamu mainkan jari 3, kamu akan kesulitan. Ya. Maka lebih bagus sebenarnya kamu mainkan ini di jari 1 supaya memberikan setan ke sananya lebih mudah. Sekarang Mister, misalkan aku pakai jari 3 pun boleh, tidak apa-apa. Boleh, karena nanti setelah jari 3 kamu ke fa-nya pakai jari 1 lewat materi ini. Jari 3 boleh dilewati jari 1. Boleh. Tidak apa-apa. Cuma kalau untuk lebih praktisnya atau dalam penjarian itu polanya adalah mana yang lebih praktis atau mana yang lebih mudah atau yang lebih gampang tanpa merubah atau melanggar pola penjarian. Maka ini akan lebih bagus dari 3-nya ini do, tinggal kita mengarahkan posisinya ke kanan. Ada mau tanyakan? Nah, sebaliknya, kalau dari pertanyaan Jeffrey tadi, dari ini tadi, banyak yang ke kiri, notasinya banyak yang ke kiri, maka bagusnya adalah gunakan ini jari 3. Kenapa? Karena kita masih ada 2 setan jari yang untuk bergerak ke kiri. Ya, nanti kita akan ajari lebih lanjut. Karena untuk penjarian ini penting, karena kamu salah, maka kamu akan susah dalam memainkan. Makanya tadi kalau misalkan salah, maka bisa terjadi kamu mainnya itu hilang seperti ini tangannya. Muter-muter kayak gini-gini. Atau posisinya nggak bisa melengkung, mainnya nggak bisa rapi seperti ini. Karena salah penjariannya. Oke, ada yang mau tanya? Ya. 5 menit tuh bisa. Gimana? Waktunya sisa 4 menit. Oke, thank you. Tinggal 4 menit lagi. Ya, ada yang mau tanyakan? Silakan.
Gak ada? Oke. Perhatikan, Mister akan lihat. Ini pola yang benar. Posisinya harus melengkung. Posisinya jari harus melengkung. Seperti apakah ini dia contoh? Dia harus melengkung. Ya. Ini posisi jari yang benar. Dia harus melengkung, tidak boleh seperti ini apa namanya? Harus nggak boleh, harus melengkung. Jadi posisi harus melengkung, nggak boleh seperti ini. Nggak boleh, jadi harus melengkung. Ya, yang seperti ini nggak boleh, harus melengkung. Yang berikutnya adalah posisi tangan lurus santai. Perhatikan yang di sini. Dia harus lurus santai. Ya, jadi posisinya harus rapi. Sehingga terlihat posisi tangan akan rileks dan bagus dalam bermain. Tidak ada persilangan-persilangan atau tidak ada pola-pola jari yang salah. Ada pertanyaan? Tidak. Yeah, thank you. Oke, perhatikan di dalam bukumu nanti ada yang namanya lagu Michael Rowe. Ya, nanti tugasmu adalah mencari pola-pola penjariannya. Seperti apa dalam memainkan ini nanti? Ya, tahu-tahu lagu Michael Rowe? Do, mi, sol, la, sol, mi, sol, la, sol, dan seterusnya. Maksudnya suruh apa? Memainkan nanti, ya. Kamu tadi kan sudah ada pelajaran untuk bermain posisinya pianika, toh? Kamu di rumah punya pianika enggak? Atau piano? Ya pianika semuanya ya pasti punya. Nah, good. Good. Oke. Titik-titik itu apa, Mister? Titik ini memperpanjang. Jadi, mi, sol, la, dipanjang selama 4 ketuk. Pianika gimana kalau yang pianika? Sama, tutnya kan sama juga. Cuma ditiup cara mainkannya. Tapi tutnya kan sama. Jadi, nanti kamu mulainya dari jari 1, do. Ya, di piano kamu juga mulainya nanti jari 1. Nah, terus jari 3 sama nanti. Di pianika juga sama. Letaknya juga sama seperti yang Mister kasih contoh tadi. Cuma bedanya kalau pianika ditiup, kalau yang punya piano cuma tinggal tekan on off-nya aja. Mister bikin video, Mister mainin nanti, musik ini. Nanti, jadi ini kan Mister kasih pelajaran tadi yang kamu tak ajarin untuk penjarian-penjarian tadi. Cobalah praktekin jarimu di sini nanti seperti apa. Bisa enggak? Nah, kalau kamu bisa mengatur penjarianmu di sini, nah itu berarti oke lah. Bagus, jangan lupa nanti dikirim. Nah, kalau nanti kamu Mister lihat masih kesulitan, Mister akan kasih tutorialnya nanti untuk penjelasan. Nanti kalau recordingnya udah selesai, Mister juga buat videonya Mister Ya main dong. ini biar kita tahu nadanya. Betul, pasti dong. Nah, cuma di sini. Udah habis loh. Ya, jadi nanti jangan lupa ya waktu memvideo itu dari atas supaya nanti Mister kelihatan jarimu waktu main itu salah atau betul. Kalau salah nanti dibetulin. Gak usah takut, ya. Nanti pasti Mister akan betulin. Dari atas gimana Mister ngerekam? Jadi ini pianikanya, tanganmu naik di atas, ini kameramu di atas. Pakai tripod kah atau pakai apa? Terserah nanti. Gak punya Mister. Apanya? Gak punya tripod. Oh, dipegangi tangan kiri. Pegangi. Kan yang main tangan kanan. Pianikanya kamu tiup. Kayak yang piano juga mainnya tangan kanan aja. Jadi, waktu memainkannya itu. Atau kamu dari depan. Misalkan dari depan sini. Dari depan Kalau gini. dari samping nggak boleh. Gak kelihatan nanti. Kalau misalkan dari samping kanan, nanti jari satumu gak kelihatan. Kalau dari samping kiri, jari limamu gak kelihatan. Ya. Jadi gak kelihatan. Ya. Sebelum itu ada yang mau pertanyakan? Tidak. By the way, ini udah kelewat 1 menit loh. Mister. Ya. Lagu tadi apa, Mister? Ini Michael Rowe. Oh, oke. Kayaknya jamu kecepetan toh. Hah? Ya. Apa?
Jamu kok kecepatan semenit guys. Oke ya, cukup ya. Oke, ini Mister akan tutup dulu. Ya, Mister akan tutup dulu. Oke, sekarang Mister akan ya, thank you. Jangan lupa nanti ada kesulitan silakan tanya. Ya, oke.